Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita konsisten mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu riset artikel yang berjudul The Modified/Landlewable Distribution with Application to Nutrition Data. Ada yang menarik dalam riset artikel ini adalah suatu fungsi peluang, suatu model peluang, fungsi densitas peluang diberikan, lalu akan diperbaiki hasilnya dengan cara melaksanakan transformasi variabel sehingga menjadi fungsi densitas peluang baru yang dicoba untuk memperbaiki model sebelumnya yang diberikan di awal. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, kita coba lihat riset artikel yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Suatu riset artikel yang terbit di Journal of Applied Statistics tahun 2022, volume 49. Jadi sangat baru sekali, masih baru tahun 2022. The Modified/Landlewable Distribution with Application to Nutrition Data. Dalam riset artikel ini diberikan suatu fungsi densitas Landlewable. Jadi diberikan fungsi densitas peluang Landlewable seperti pada persamaan 2, di mana fungsi densitasnya dapat kita lihat alfa berpangkat 3 dibagi dengan beta dikali alfa tambah 1 dan seterusnya dengan 2 parameter alfa dan beta. Lalu fungsi densitas ini dilakukan suatu transformasi variabel, yaitu transformasi variabel Y sama dengan X per U berpangkat 1/A. U itu katanya adalah exponential distribution dengan parameter 2. Jadi kalau begitu ada perbedaan dengan teknik transformasi sebelumnya. Pada transformasi variabel kali ini melibatkan fungsi densitas lain. Selain dari fungsi densitas asal tadi Landlewable, juga menggunakan fungsi densitas eksponen dengan parameter 2. Jadi kalau begitu, hasil dari transformasi variabel acak 3, yaitu X itu adalah Landlewable, tadi persamaan 2, U berpangkat 1/alfa itu U-nya adalah densitas eksponen berpangkat 1/alfa, alfa parameter pada nilai, maka dihasilkan suatu fungsi densitas baru seperti fungsi densitas peluang persamaan 4 yang kita sebut dengan Modified/Landlewable. Nah, kita akan coba melihat pada kesempatan ini menggunakan data beta plasma. Jadi dalam riset artikel ada di sini diberikan link data yang digunakan. Jadi nanti silakan saja ambil datanya pada link yang diberikan. Jadi kalau kita lihat link data, mana dia? Ini dia. http://lipstat.cmu.edu dataset plasma retinol. Jadi diberikan rata ini ada 14 variabel. Kita hanya memerlukan data beta plasma namanya, data beta plasma nanti pada kolom ke-13. Nah, data beta plasma ini akan diujikan dengan menggunakan Landlewable. Ini ada Landlewable dan diujikan dengan Modified/Landlewable. Apakah benar akan terjadi pembaikan jika dibandingkan dengan Landlewable? Nanti akan kita coba. Nah, seperti biasa dalam riset artikel ini diberikan
maksimum log likelihood, nah, bukan maksimum log likelihoodnya diberikan untuk modified slash Lenlewable. Nah ini dia. Jadi ini adalah modified, nah log likelihood modified slash Lenlewable. Cuman ada kesilapan sedikit pada ini di sini. Anda akan menjumpai di sini ada kesilapan sedikit. Di sini seharusnya ada tanda sigma, summation logaritma natural. Jadi di sini mungkin penulis tertinggal menulis sigmanya. Nah, kalau begitu seperti biasa, pada kejadian-kejadian yang kita bahas pada Radut Institute ini, kita menggunakan R untuk mencoba membuktikan dengan data beta plasma apakah Lenlewable dapat diperbaiki. Oke, kita buka R kita. Kita buka R kita. Nah, ini R kita. Nah, di R jelas di sini kita ambil datanya dulu X run, kita run. Jadi data kita beta plasma. Nah, ini dia beta plasma seperti dalam riset artikel. Jadi kalau mau kita lihat X itu enter X. Nah, ini X kita ada 14 kolom. Di antaranya masing-masing kolom itu kalau kita dapat sebut, nah di sini ada umur, ada jenis kelamin, smoke start, entah apa ini tidak tahu kita, kalori, fat dan seterusnya. Nah, yang diperlukan adalah kolom yang ke-13 yang disebut dengan beta plasma. Oleh sebab itu X-nya kita ambil yang kolom 13 saja. X kolom 13. Oke, X. Nah, ini data kita X. Nah, karena datanya ada 0, maka kita ambil X itu adalah data X yang besar dari 0. X di mana X sama dengan X sama X besar dari 0. Jadi X, nah ini data kita. Nah, setelah data X-nya seperti ini, data bersifat numerik, jadi tinggal mainkan rumus optim. Nah, tinggal mainkan rumus optim. Jadi ini adalah log likelihood 3n log per 1. Ini adalah rumus Lenlewable, log likelihood Lenlewable. Jadi mana nanti rekan mahasiswa yang mau mengadopsi maksudnya, kita coba buka log likelihood dari Weibull panjang maka dapat dilihat. Oke, ini adalah bentuk dari log likelihood Lenlewable. Mencari log likelihood ya mudah saja. Kalau diberikan fungsi densitas peluang, kita tinggal cari likelihood dan log likelihood. Nah, ini adalah log likelihood dari Lenlewable. Gunakan optim untuk nilai awal 1, alfa dan betanya 1. Kita jalankan program kita and kita run. Oke, kita lihat parameter kita. Kalau langsung dua-duanya langsung saja MLLW. Nah, ini parameter alfa 1,05 dan parameter beta 162. Terdapat perbedaan dengan riset artikel, itu biasa saja, jangan heran. Biasa berbeda, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, kita telah sukses mendapatkan parameter alfa dan parameter beta. Seperti biasa, jika parameter sudah diestimasi, langkah awal dari untuk menguji dengan menggunakan mungkin density plot. Bagaimana kemampuan fungsi densitas ini untuk menangkap histogram data. Oke, parameter dari Lenlewable telah kita peroleh. Nah, seperti dalam teori, jika variabel acak Y diberikan, yaitu X dibagi dengan eksponen dari berparameter 2. Jadi kalau eksponen itu 1/2 kali eksponen min 1/2 kali X. Nah, ini tadi eksponen katanya. Oke, berpangkat 1/beta. Jadi Y kita lakukan transformasi
Ini Y kita lakukan transformasi. Lalu kita jalankan log likelihood dari modified slash landable. Katanya tadi kalau ditransformasi akan menghasilkan fungsi densitas modified slash landable. Lalu kita dapatkan kembali log likelihood dari modified slash landable seperti pada riset artikel telah diberikan tadi. Untuk mahasiswa yang mau mengadopsi, kita buka terus sampai ke kanan untuk dapat dilihat dan untuk dapat diadopsi. Oke, ini masih menggunakan Y. Kita tukar Y-nya ini X itu menjadi, kita tukar dulu. Tadi variabel acaknya Y, ini kita ganti dengan Y. Y kita ganti X itu dengan Y. Oke, ini Y. Kita ganti lagi dengan Y. Oh. Oke, kita ganti dengan Y. Ini juga Y. Oke, habis. Kita coba runkan program kita dari Y, kita jalankan. Coba kita run. Nah, jalan. Kita mau lihat parameter modified slash landable M LSW. Nah, ini parameternya untuk alpha 1,9 dan untuk betanya 206. Grad ini konvergen, nilai 0 artinya dia konvergen. Nah, parameter Linley-Weibull dan slash Linley-Weibull kita telah peroleh. Setelah kita peroleh parameter, tentu kita gunakan parameter-parameter tersebut kepada fungsi densitasnya masing-masing. Oke, fungsi densitasnya masing-masing. Ingat, fungsi densitas telah diberikan pada riset artikel. SW ini maksudnya adalah slash modified slash Weibull, sedangkan LW Linley-Weibull. Jadi kalau menggunakan densitas kita menggunakan YI. Tadi kenapa Y? Kita lakukan modified. Oke, kita lakukan transformasi variabel. Jadi ini adalah fungsi densitas dari modified slash Linley-Weibull. Jadi kita berdasarkan pada riset artikel. Oke, kita lihat terus sebelah kanan mana nanti mahasiswa yang akan melakukan adopsi. Oke. Lalu FLW adalah Linley-Weibull. Nah, jadi Linley-Weibull ini tadi FLW. Oke, kita lihat. Nah, kita akan lakukan pendekatan density plot di mana histogram dari data akan kita kawankan dengan Linley-Weibull. Lalu juga kita akan lakukan histogram melawan modified slash Weibull. Kita coba lihat hasilnya sama-sama. Oke. Kita run. Nah, ini lihat yang merah adalah Linley-Weibull, sedangkan yang hitam adalah modified slash Linley-Weibull. Jadi kalau di sini kita nampak di sini bahwa ada perbaikan yang dilakukan oleh modified slash Weibull terhadap model Linley-Weibull. Linley-Weibull kita lihat grafiknya densitasnya terlalu ke atas sehingga tidak menangkap mengcapture histogram, dan hal ini dapat diperbaiki oleh modified slash Linley-Weibull. Jadi kalau begitu, apa yang kita tangkap dari pembicaraan kita malam ini adalah suatu fungsi densitas peluang awal itu dapat diutak-atik menjadi fungsi densitas peluang yang baru. Kalau menurut teori sebelumnya kita telah berbincang dengan menggunakan transformasi variabel, menggunakan mixture distribution, dan pada saat ini
tetap menggunakan transformasi variabel tetapi melibatkan fungsi densitas lain. Tidak hanya fungsi densitas awal seperti pada teori ini tadi Lenli-Weibull awal digunakan eksponen dengan parameter 2. Saya rasa merupakan suatu hasil yang sangat menarik pada kesempatan kali ini. Cukup pertemuan malam ini kita dapatkan hasil yang sangat memuaskan. Artinya terjadi pembaikan model dari Linley-Weibull menjadi modified / Linley-Weibull. Jumpa lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.